Ya, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul bersama kembali, dan sebentar kita juga akan kembali boleh mengikuti kebaktian online dari GMI secara global. Sebelum kita mulai, saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau tetap setia. Engkau juga boleh menyertai kami, setiap dari kami Tuhan. Selama seminggu ini, kami juga boleh kembali berkumpul Tuhan dengan saudara-saudari di kota-kota, di berbagai kota Tuhan di Jerman. Kami mau bersatu hati juga untuk datang sebentar di hadirat Kudus, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kau juga mau sertai waktu-waktu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau mengundang Roh-Mu yang kudus supaya hadir di tengah-tengah kami untuk menilai kami, untuk memberikan pengertian kepada kami Tuhan, untuk menyalakan api-api Tuhan di dalam hati kami Tuhan, untuk mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Kami mengundang sekali Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami telah perbuat, baik yang kami sadari maupun tidak. Kami mau datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati waktu-waktu ini. Biar Kau saja yang boleh menjadi pusat perhatian kami. Biar Kau saja yang boleh bertata di atas puji-pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersatu hati. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kita. Biar hanya kekuatan hadirat Tuhan yang bisa menjaga hati kita. Kita mau memuji karena Tuhan yang layak untuk menerima kemuliaan. Biar Dia boleh menjadi kebanggaan di dalam hidup kita. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian.
Kita mau lanjutkan satu pujian. Sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan yang telah memulai segala yang baik di dalam diri kita. Karena itu kita mau memuji dan menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang setia. Agar indah
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sekiranya pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan itu telah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, jemaat-Mu mau duduk diam mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, bukakan segala selubung-selubung yang sekiranya masih ada dan masih menutupi pikiran dan hati kami, supaya jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semua mengerti akan firman-Mu yang akan kami terima Tuhan. Karena kami tidak hanya mau mendengarkan saja, melainkan kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Dan juga kami rindu Tuhan, kehidupan rohani kami dapat bertumbuh dan berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya Tuhan, kami bukan dari dunia lagi, oleh karena kasih karunia-Mu, sama seperti Engkau Tuhan yang bukan dari dunia. Kuduskanlah kami Tuhan dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Hamba-Mu bersyukur Tuhan kepadamu karena urapan-Mu saat mempersiapkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, saudara, ada peribahasa ya yang sangat kita kenal. Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Memang benar saudara, kalau kekuatan itu timbul dari persatuan. Kalau kita memperhatikan sapu lidi, ya, kalau kita lihat sapu lidi itu diikat menjadi satu, itu akan sulit untuk kita dapat mematahkannya. Tetapi saudara, kalau lidi itu hanya sebuah lidi saja, maka akan mudah untuk dipatahkan. Alkitab pun juga menuliskan saudara hal yang sama yang berkaitan ya dengan kesatuan. Itu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10, saya akan membacakannya. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara, menghadapi perpecahan dalam kehidupan jemaat, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat supaya kita sekumpulan jemaat Tuhan tetap seia sekata dan tetap bersatu. Karena pada dasarnya kita ini adalah satu bagian yang utuh ya di dalam ikatan kasih dan tubuh Kristus. Dalam berjemaat di gereja atau dalam sebuah tim pelayanan sangat dibutuhkan persatuan dan kesehatian ini. Karena itu firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini saudara berjudul Kesatuan Umat Tuhan. Dan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan saya akan membacakannya terlebih dahulu saudara. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23.
Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di dalam ayat-ayat ini, saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan umat Tuhan. Tidak hanya untuk murid-muridnya saja, saudara, tetapi juga untuk kita, kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Nah, hal ini sangat jelas terlihat 3 kali ditekankan, yaitu pertama, saudara, di dalam ayat 21, di mana ia mengatakan supaya mereka semua menjadi satu. Ya. Kemudian di ayat 22 dikatakan lagi supaya mereka menjadi satu. Dan ayat 23 sekali lagi dikatakan supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi jelas, saudara, bahwa Yesus berdoa untuk kesatuan umatnya. Ini yang menjadi doa Yesus sebagai imam besar, dan saya percaya ini juga menjadi harapan Yesus bagi kita. Dan di dalam doa Tuhan Yesus, saudara, ada 3 hal yang dapat kita lihat, ya, dan kita simpulkan mengenai kesatuan umat Tuhan. Pertama, wujud kesatuan. Ada sebagian orang berpendapat bahwa kesatuan di dalam bagian ini bukan kesatuan secara organisasi. Karena sulit, ya saudara, gereja-gereja itu dapat bersatu dengan organisasi yang berbeda. Pada umumnya, masing-masing gereja itu memiliki organisasinya sendiri. Ya, tetapi kalau kita melihat bahwa kesatuan umat Tuhan dapat disaksikan oleh dunia, yaitu orang-orang yang di luar Kristus yang ditulis tadi di ayat 21 dan 23, maka kesatuan ini jelas termasuk kesatuan dalam hal organisasi. Karena kesatuan dalam hal organisasi inilah, saudara, yang paling mudah terlihat oleh orang-orang yang belum percaya. Lagi pula, pada waktu kedatangan Kristus kembali, seluruh umat Tuhan akan berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Melihat dari sudut pandang ini, maka tidak salah, saudara, kalau kita mengatakan bahwa ada aspek kesatuan organisasi di dalam kesatuan umat Tuhan. Dan kita sering mendengar, ya, bahwa orang-orang yang baru percaya itu suka bingung untuk memilih gereja, karena begitu banyak gereja dengan berbeda-beda organisasinya. Dan perpecahan gereja-gereja juga sering terjadi, ya, karena umat Tuhan memiliki perbedaan pendapat untuk organisasi dalam gereja itu. Bahkan perpecahan gereja itu dapat menjadikan cemooh bagi orang-orang dunia. Saudara yang kasih dalam Kristus, wujud kesatuan umat Tuhan itu jika dilihat dari dasarnya atau polanya, yaitu seperti kesatuan Bapa dan Anak. Itu ada tertulis dalam ayat 21 dan 22 tadi. Maka wujud kesatuan ini adalah kesatuan kasih. Ya. Kasih yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan umat Tuhan di dalam komunitas Kristen atau di dalam gereja. Sebagaimana Bapa mengasihi anak, ya, dan anak mengasihi Bapa, maka haruslah saudara kita umat Tuhan juga saling mengasihi. Di mana ada wujud kesatuan kasih, maka ada pula kesatuan organisasi. Nah, hal yang kedua, saudara, yang dapat kita simpulkan mengenai kesatuan umat Tuhan adalah landasan kesatuan. Kalau kita melihat ayat 21, saudara, maka kita juga menemukan landasan kesatuan tersebut ada dalam kesatuan Bapa dan Anak yang dikatakan demikian. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku
dan aku di dalam engkau. Jadi saudara, kesatuan Kristus di sini adalah kesatuan yang merefleksikan kesatuan Bapa dan Anak. Juga di dalam ayat 22 mengatakan, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Pola kesatuan orang-orang Kristen adalah kesatuan Bapa dan Anak. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari Injil Yohanes, maka itu berarti kesatuan Allah Tritunggal. Di dalam diri Allah sendiri, Allah Bapa mengasihi Anak dan Anak mengasihi Bapa. Di dalam mereka sendiri ada suatu persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi refleksi yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu saudara, kasih kita ini tidak sempurna, ya, karena masih ada dosa di antara kita. Seringkali tidak sinkron satu sama lain. Karena itulah saudara, doa Yesus menjadi penting. Landasan Trinitarian ini saudara memiliki implikasi yang luas bagi persekutuan orang-orang percaya. Implikasi yang terlihat adalah pada penciptaan dan penebusan. Di dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah yang merupakan pola dari penciptaan manusia itu sendiri adalah Allah yang bersekutu. Ya, maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia yang perlu bersekutu, ya, dengan sesama manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang perlu bersekutu dan mengasihi. Karena Allah yang menciptakan manusia itu adalah Allah yang saling mengasihi dan Allah yang saling bersekutu. Dengan kata lain, Allah memang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah cukup di dalam dirinya sendiri. Inilah yang kita lihat saudara pada waktu Hawa diciptakan. Karena Adam tidak dapat berdiri sendiri. Dia perlu rekan dan penolong yang sepadan. Kejadian pasal 2 ayat 18 dituliskan hal ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan implikasi yang terlihat di dalam penebusan. Pada waktu Allah membangun komunitas Kristen, Ia membangun sebagai tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota tetapi sebenarnya satu tubuh. Itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Dan masing-masing anggota tubuh itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Anggota tubuh tersebut tidak dapat hidup mandiri, ya, tidak dapat lepas dari anggota-anggota tubuh yang lain. Akibat adanya anggota-anggota tubuh yang berbeda ini, ada pula cara memandang sesuatu yang berbeda-beda pula di dalam pengetahuan, khususnya tentang masalah. Sebagaimana di dalam Allah ada satu perspektif tunggal, yaitu perspektif Allah. Tetapi Ia juga memiliki perspektif sebagai pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Ada perspektif Allah Bapa, perspektif Anak, dan juga ada perspektif Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara, ada keberagaman perspektif di dalam diri Allah, ya. Meski ada pula perspektif tunggalnya. Dengan demikian, saudara, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita mengakui adanya keberagaman perspektif di dalam tubuh Kristus. Dan perspektif ini sah-sah saja saudara. Meski kadang-kadang kita tidak dapat melihat bagaimana menggabungkan kedua perspektif ini. Karena kita ini terdiri dari banyak anggota tubuh.
Ya. Ini berarti juga bahwa tidak ada satu perspektif di dalam tubuh Kristus yang dapat mengklaim, ya, memiliki seluruh kebenaran kekristenan. Sebaliknya, saudara, perspektif-perspektif tersebut harus belajar terbuka, ya, kepada perspektif yang lain di dalam tubuh Kristus. Penghambat terbesar di dalam kesatuan umat Tuhan adalah keakuannya, saudara. Aku yang benar, orang Kristen lain yang salah. Aku yang lebih tahu. Hanya aku yang bisa melakukannya. Aku, dan aku. Selain itu, saudara, iri hati terhadap karunia yang dimiliki oleh anggota tubuh Kristus yang lain itu juga menghambat akan kesatuan umat Tuhan. Iri karena membutuhkan pengakuan dari orang lain atau menginginkan sebuah pujian dari orang lain. Kadang-kadang ada juga yang lupa tempat yang Tuhan sudah berikan. Ya, tidak segan-segan saudara protes ke Tuhan. Kenapa dia punya kemampuan lebih? Kenapa bukan saya saja? Sehingga berusaha sekuat tenaga agar dirinya sendiri dapat maju untuk mendapatkan pujian. Jadi saudara, landasan kesatuan kita adalah mencontoh kesatuan Allah Tritunggal. Dan Alkitab juga telah mengajarkan kepada kita, ya, akan hal ini. Kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Dengan perikopnya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27 yang terakhir, kamu semua adalah tubuh Kristus
dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi jelas di sini ya saudara, kalau kita semua adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu. Karena itu tidak ada orang Kristen boleh hidup menyendiri ya, dan tidak berfungsi sebagai anggota tubuh. Ketika Paulus berbicara tentang tubuh, kita langsung menjadi bagian daripada tubuh. Tidak peduli apakah kita menjadi mata, menjadi telinga, dan lain sebagainya. Saat kita percaya saudara dan lahir baru, kita langsung menempel menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Jadi tidak mungkin orang Kristen itu hidup sendiri ya, dan tidak mungkin dia tidak berfungsi karena dia adalah anggota tubuh. Dia harus mengerjakan fungsinya sebagai anggota tubuh, sebagai mata harus melihat ya, sebagai mulut harus makan. Kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita semua harus berfungsi di dalam satu tubuh. Jadi sekali lagi saudara, tidak ada orang Kristen yang hidup sendiri. Tidak ada orang Kristen yang tidak bergereja atau berjemaat. Karena kalau ada saudara, itu menjadi aneh ya, dan pasti ada yang salah dalam kekristenannya. Selanjutnya saudara, hal yang ketiga yang dapat kita simpulkan mengenai kesatuan umat Tuhan adalah tujuan kesatuan. Kalau kita melihat di ayat 21 dan ayat 23, maka jelas saudara bahwa di sini tujuan kesatuan umat Tuhan adalah supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kemudian agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kesatuan umat Tuhan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memang diutus Allah Bapa. Dengan kata lain, orang dunia berhak untuk mengetahui dan juga menilai apakah benar Yesus diutus Allah melalui kesatuan umatnya. Tujuan daripada kesatuan umat Kristen bukan hanya untuk kita nikmati dan kita syukuri saja, saudara, tetapi juga untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Kita bersatu, kita bekerja bersama tanpa beban-beban yang tidak perlu, hanya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan kita mengerjakan semua itu supaya dunia percaya bahwa Bapa yang telah mengutus Kristus untuk keselamatan mereka. Ketika dunia melihat orang-orang Kristen adalah orang-orang yang saling mengasihi, satu hati, satu jiwa, maka dunia akan melihat bahwa Kristus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang diutus Allah. Orang dunia akan mulai bertanya, mengapa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permusuhan ini, dengan keegoisan dan berpusat hanya kepada diri sendiri, masih ada orang-orang yang melayani satu dengan yang lain. Sebelumnya, saudara, Yesus juga mengatakan di Injil Yohanes pasal 13 ayat 35 yang mengatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan hanya mereka akan tahu bahwa kita murid-murid Yesus, tetapi mereka juga akan tahu saudara siapakah Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus Allah, sesuai yang ditulis di Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 23 yang sudah kita baca tadi. Inilah saudara yang menjadi misi kita sebagai umat Tuhan, ya.
untuk kita berdoa bersama, kita melayani dan melakukan segala sesuatu di dalam kegiatan gereja Tuhan. Kita menjadi gereja yang bersatu dengan membentuk kesatuan yang harus memancarkan kemuliaan Kristus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 22, Yesus juga berdoa, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu." Jadi kesatuan yang terjadi adalah kesatuan yang memancarkan kemuliaan Kristus. Kristus telah memberikan kemuliaannya kepada kita. Ya, kemuliaan yang Kristus berikan adalah kemuliaan yang dinyatakan melalui Yesus yang merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya pada saat itu. Puncak daripada kerendahan diri Yesus adalah dengan dia dipaku di atas kayu salib. Ya. Yesus menyatakan bahwa kemuliaan sejati daripada murid-muridnya dan kita adalah ketika kita merendahkan hati, melayani satu sama lain dengan ketulusan dan kasih yang murni. Ya. Ketika kita melakukan hal ini, maka dunia akan mengetahui hal itu tidak ada di dalam dunia saat ini. Dan dunia akan ingin tahu siapakah Tuhan yang kita sembah. Ya. Allah siapakah yang layak ditinggikan dan dimuliakan? Allah mana yang sanggup menyelamatkan mereka? Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dapat mewujudkan kesatuan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Belajar menghargai perspektif orang lain, ya, dan belajar menghargai karunia yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain. Memang sudah ada begitu banyak hal yang baik yang di tengah-tengah kita, tetapi baiklah kita terus berjuang, ya, bersandar kepada Tuhan, melayani satu sama lain supaya perpecahan itu tidak terjadi, sehingga kita bisa menjadi mercusuar, ya, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, menjadi garam dan terang bagi dunia, menuntun orang untuk mengenal siapakah Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, ya, untuk mengetahui bahwa Kristus adalah Kristus yang diutus Allah. Biarlah kita memuliakan nama Tuhan dalam perjuangan di dalam hidup kita sebagai satu tubuh, ya, dan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan juga saudara, biarlah doa Tuhan Yesus itu terwujud, ya, di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Amin. Mari kita berdoa untuk penutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Berikan kepada kami kerendahan hati Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Hilangkan rasa ego kami Tuhan. Jauhkan kami dari rasa iri hati juga Tuhan. Supaya kami sanggup Tuhan mewujudkan kesatuan di dalam tubuh Kristus, yaitu di gereja-Mu di GMI di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Agar dunia dapat melihat kemuliaan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga melalui kesatuan umat-Mu Tuhan, mereka yang terhilang, mereka yang tersesat di kegelapan dunia ini Tuhan, dapat menemukan jalan dan kebenaran dan hidup yang adalah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara, sebelum saya menutup di dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan juga beberapa hal. Pertama-tama bersyukur kalau dalam mulai minggu ini, mulai minggu depan, sudah ada GMI di beberapa kota yang menjalankan ibadah onsite. Kita bersyukur untuk ini dan kiranya secara bertahap kita semua boleh memulai kembali ibadah onsite baik yang di Jerman maupun di Belanda. Ini adalah anugerah Tuhan kalau selama 1,5 tahun ini kita sudah boleh menjalankan ibadah online dan bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah selama ini setia ikut bergabung dalam ibadah online ini. Mari kita doakan supaya ibadah onsite di beberapa kota juga boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga buat Jerman, Belanda supaya angka COVID ini semakin kecil dan kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing, kalau tidak keberatan untuk berdiri bersama, kita menutup di dalam doa untuk hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak yang kami kasih, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah dan bersyukur karena kasih karunia, karena anugerah-Mu yang begitu besar. Sampai hari ini Engkau boleh terus menolong kami, membekali, memberikan kami kekuatan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, melalui pujian penyembahan di mana kami diajak untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur kalau kami masih diizinkan Tuhan beribadah melalui online ini, dan bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh mempunyai kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah melayani pujian penyembahan, supaya kami terus boleh digerakkan oleh kasih Tuhan untuk kami boleh bangkit menjadi penyembah-penyembah benar di akhir zaman ini. Kami juga bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi melalui Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikan tentang wujud kesatuan dan juga tentang landasan kesatuan dan tujuan kesatuan. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu supaya kami bersatu di dalam keluarga, bersatu di dalam gereja, bersatu antara tubuh Kristus, bersatu dalam kasih, bersatu dalam apa yang menjadi rencana Tuhan, bersatu dalam visi yang sudah Tuhan berikan. Mari Tuhan, ada banyak orang yang tidak berjalan dalam satu tujuan. Biarlah kami sebagai jemaat GMI boleh tetap diingatkan supaya kami boleh maju dalam kesatuan, supaya dunia tahu Tuhan bahwa Engkau lah yang bukan hanya mengutus Tuhan Yesus, tapi Engkau juga yang memberitahu kami supaya dunia boleh mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat untuk banyak orang di dunia ini kalau kami hidup dalam kesatuan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan berikan Tuhan kerinduan untuk kami, bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Tuhan, kami tahu tema kesatuan ini merupakan hal yang sangat-sangat seringkali menjadi sulit untuk dilakukan kalau kami tidak berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya kalau Engkau berdoa dalam Yohanes 17, maka itulah yang harus kami lakukan Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam rencana yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memberkati Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Berkati dia bersama suaminya supaya Engkau memakai mereka atau Ibu Ani Bustami semakin dengan luar biasa lagi. Demikian juga dengan kami yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami berjalan di dalam kesatuan yang sudah Tuhan ajarkan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berhasil mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya apa yang sudah ditaburkan tidak sia-sia, akan membawakan buah-buah dalam kehidupan kami. Berkati kami mulai hari Minggu pertama sampai akhir minggu ini lagi Tuhan, supaya kami semua, baik kami yang bekerja, baik kami yang studi, baik juga saudara-saudara kami yang melakukan apapun sepanjang minggu ini, supaya hidup kami
boleh semakin menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari Tuhan, mari kami juga mau dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa di akhir zaman ini. Berkati juga untuk GMI di beberapa kota yang sudah mulai menjalankan ibadah on-site, supaya Engkau juga boleh memberkati ibadah ini tahap demi tahap, supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani juga, berkati seluruh staf gembala juga yang boleh mengembalakan, supaya kami maju bersama untuk boleh menggenapkan apa yang sudah menjadi rencana-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami pada hari ini Tuhan. Berkati acara Hope yang ada di beberapa kota. Ya Tuhan, pada minggu ini juga Hope Global, berkati, berikan kami kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Selalu membangun hubungan yang semakin mau membangun rumah-Mu menjadi rumah doa Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, supaya Engkau juga boleh menggerakkan setiap anak-anak-Mu. Juga untuk Komsel, Perak, Perkasa yang dijalankan di beberapa tempat, kiranya Engkau juga boleh memberkati supaya kami boleh dibangun satu dengan yang lain untuk kami semakin bertumbuh dalam rencana kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini, dan kami sebelum menutup kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, Indonesia sedang menghadapi lonjakan COVID yang begitu besar lagi Tuhan. Mari Engkau jamah. Engkau tahu keadaan di berbagai tempat yang mengalami lockdown kembali Tuhan. Kami mohon campur tangan yang daripada-Mu untuk bangsa yang kami kasih ini Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, mari Kau yang kiranya boleh mengerjakan dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan, apa yang terjadi di Indonesia boleh tetap terkontrol oleh kuasa Tuhan, supaya juga pemberian vaksin juga boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kalau dalam bulan ini sampai 700.000 dan bulan Juli sampai 1 juta, kiranya target-target ini boleh tercapai. Mari Tuhan, kami menyerahkan masa depan bangsa kami yang besar ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan, kalau kami melihat juga di Indonesia membutuhkan dukungan doa kami, supaya bangsa yang besar ini hanya bisa dipimpin oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Mari Tuhan, Kau yang mulai dari Presiden, Bapak Joko Widodo, wakilnya, dan seluruh menteri kabinet, bahkan para pemimpin daerah, baik di pusat maupun pemimpin daerah. Mari Tuhan yang terus mengerjakan dengan kuasa-Mu, karena kami tahu kebenaran itu yang meninggikan derajat bangsa. Namun dosa adalah noda bangsa, itulah yang kami mau terus perangi. Ada korupsi, ada bagian-bagian yang hendak terus menjatuhkan atau merusak sasaran dari NKRI. Kami mempatahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau jaga lindungi seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia dalam masa-masa menghadapi masa yang tidak mudah ini, supaya mereka boleh semuanya, bahkan masyarakat Indonesia boleh mentaati protokol kesehatan yang diberikan, supaya semua boleh diatasi ya Tuhan, dan tidak terjadi seperti di India beberapa waktu yang lalu. Kami mohon campur tangan yang daripada-Mu. Juga untuk Jerman dan Belanda, kami sangat bersyukur kalau di negara-negara ini Engkau campur tangan, semua ada tanda-tanda yang baik, semua makin jumlahnya makin sedikit, dan kiranya Tuhan terus bekerja, bahkan pemberian vaksin di negara-negara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap kami yang sudah menerima vaksin ataupun saudara-saudara kami yang sedang mau divaksin. Mari Tuhan, setiap dari kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati pemimpin negara Jerman, pemimpin Belanda juga, supaya mereka boleh menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan jadi rencana Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Israel Tuhan, tempat di mana membutuhkan doa-doa kami. Kami percaya kalau kami mendoakan kesejahteraan Yerusalem, kesejahteraannya juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Sebentar kami akan menutup dan meninggalkan online ini dengan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kali. Haleluya. Amin.